lokasinya langsung untuk melihat ruangan. Nanti kami mohon dibantu juga oleh petugas yang ada di lapangan membantu praktik kerja lapangan kami ini, Bu. Dan apabila kami jika telah selesai, mohon maaf apabila ada perkataan ataupun tingkah laku kami yang salah. Kalau kami mohon ampun, dan kami nanti tetap memohon bimbingan arahan Ibu. Semoga kami juga tetap melaksanakan kinerjanya lebih baik lagi ke depannya, Bu. Bu, ini kita dari petugas K3, kita mau minta data demografi pegawai Puskesmas ini. Data apa aja yang dibutuhkan? Kayak nama seluruh pegawai, terus jenis kelaminnya, pekerjaannya, sama umur. Ada, Bu? Oh, kebetulan ini datanya sudah ada. Silakan dilihat dulu apabila ada. Saya akan melakukan kegiatan manajemen resiko di ruang laboratorium. Permisi, Bu, ya. Saya selaku petugas K3 hari ini akan melakukan identifikasi bahaya di ruang laboratorium menggunakan alat bantu formulir ini. Nggak apa-apa ya, Bu, mohon izin ya? Iya. Nah, silakan Bu sambil bekerja, Bu. Berikut ini saya akan melakukan pembimbingan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja bagi petugas cleaning service. Adapun PHBS di tempat kerja meliputi tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, mencuci tangan dengan benar. Cara mencuci tangan yang benar adalah 6 langkah. Pertama, Pada saat ini saya akan melakukan kegiatan pengelolaan gizi pekerja. Salam, silakan Bu. Ibu dapat dari dokter, suruh ke sini tadi. Oh iya, silakan duduk Ibu. Ibu ingin melakukan rekomendasi tentang gizi pekerja ya? Namanya siapa Bu? Namanya Nita, Umurnya Bu? 47 tahun. Pekerjaan? Saya kerjanya di pabrik tahu. Pabrik tahu tempe ya? Sebagai karyawannya. Sebagai karyawan. Berdasarkan pengukuran dari berat badan sama tinggi badan Ibu tadi didapatkan IMT sebesar 25,5, itu artinya kegemukan Bu. Oh, jadi nanti kami akan rekomendasikan untuk pola makan sehari-hari. sekarang saya akan melakukan kegiatan pengelolaan alat pelindung diri di ruang laboratorium. Alat pelindung diri yang digunakan oleh petugas laboratorium adalah gaun, handscoon, face shield, penutup kepala, masker N95. Berikut ini tahapan penggunaan alat pelindung diri oleh petugas laboratorium. Pertama, petugas menggunakan gaun. Kemudian, petugas menggunakan masker N95. Menggunakan penutup kepala. Kemudian petugas menggunakan face shield. Terakhir, petugas menggunakan handscoon. Tentang waspadaan standar atau standar precaution yang mana berguna untuk menurunkan risiko penularan patogen payudara dan cairan tubuh. Permisi Bapak, saya ingin menanyakan apakah di tempat kerja Bapak adanya kebijakan mengenai penerapan fasilitas penjagaan bersih? Ada. Untuk teknik mencuci tangan atau TTPS, apakah ada Bapak? Ada. Pertama yang kita lakukan adalah menyiapkan checklist penilaian potensi bahaya ergonomi. Kita pantau, kita lihat apakah ada kecelakaan yang mungkin terkait dengan ergonomi. Yang kedua, apakah ada komentar atau keluhan yang terkait dengan ergonomi. Kemudian yang ketiga, apakah ada ruangan yang menyebabkan terbatasnya gerakan seseorang. Yang keempat, kita lihat apakah
ada pergerakan yang janggal dan tidak nyaman dalam proses bekerjanya. Yang kelima, kita edukasi atau kita training terkait dengan keselamatan bekerja dengan menggunakan komputer. Kemudian kita lihat apakah ada tugas atau aktivitas yang membuat seseorang bekerja dalam posisi yang janggal. Terus kita lihat juga terdapat pekerjaan meraih atau menjangkau yang mengharuskan pekerja bergerak secara janggal atau tidak nyaman. Kemudian terdapat pekerjaan fisik yang berat, misalnya mengangkat, menurunkan, atau mendorong dan menarik. Kemudian terdapat masalah dalam memindahkan objek terkait beban, bentuk, dan besarnya objek. Terus kita lihat karyawan bekerja dengan pergerakan yang terus-menerus dalam jangka waktu yang lama pada posisi yang sama. Kemudian kita lihat terdapat peralatan yang menghasilkan getaran atau tidak. Kemudian apakah terdapat keluhan terkait dengan kelelahan yang dilakukan oleh pekerja itu mengetik. Kita lihat jarak antara komputer dengan pekerja. Sebaiknya jika dalam jangka waktu yang lama, pekerja harus menggunakan pelindung mata untuk menghindari kelelahan mata. Kalau ibu melakukan tindakan menggunting seperti ini apabila terjadi luka, pertama yang dilakukan oleh petugas K3 melakukan pembimbingan pertolongan pertama. Pertama, ibu langsung datang ke UGD karena kita dekat dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Di tempat UGD nanti akan dilakukan pertolongan pertama pada luka ibu dengan melakukan perawatan luka oleh petugas di UGD. Kami sebagai petugas P3 nanti akan memantau, akan mengevaluasi dan melihat. Ibu sebagai pekerja pabrik tempe itu apa aja, Bu? Kalau ibu tuh bagiannya ibu tuh membersihkan biji kedelainya, terus ibu tuh udah membersihkan merendamnya, sudah merendam langsung kupas biji kedelai, udah kupas tuh langsung direbus, nah rebus udah dingin campur dengan ragi. Pada saat ini, saya akan melakukan kegiatan inspeksi K3 di ruang laboratorium. Permisi, Bu. Iya, saya sebagai petugas K3 pada saat ini akan melakukan kegiatan inspeksi K3 di ruang laboratorium menggunakan second ini ya, Bu ya? Iya. Boleh ya izin ya sebentar ya. Itu ada tempat sampah ya, Bu ya? Boleh saya foto dulu ya, Bu? Sebentar ya. Ini sampahnya selalu diambil ya setiap hari ya, Bu ya? Selalu dikosongkan ya? Iya. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang rasa sakit bagi pekerja yang ingin kembali masuk bekerja. Salam, silakan Bu. Ya, Pak Riki. Yang duduk ya. Ya. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Ya gini Pak, kan kemarin saya habis kena COVID. Iya. Bapak kan tahu kalau di sini di Puskesmas saya sebagai petugas PE. Iya. Jadi saya mau nanya apakah saya bisa langsung sebagai petugas PE atau saya dialihkan ke petugas yang lain. Tapi kondisi saya ini masih sering batuk dan mudah lelah Pak. Jadi menurut Bapak nih saya gimana? Apakah tetap sebagai petugas COVID atau saya di tempat lain? Terima kasih Ibu atas penyampaian keluhannya. Saya akan lebih menyarankan Ibu untuk bekerja di bagian administrasi sementara ya, sebelum bekerja sebagai PE. Nanti untuk selanjutnya akan saya tanyakan kepada Saya dari mau berangkat juga mau sekretaris bahan berbahaya dan beracun atau B3 yang ada di farmasi ini Bu. Kalau ada yang bahan di farmasi apa aja Bu yang mengandung B3? Oh, kalau misalnya di farmasi, di gudang farmasi itu cuma ada hand sanitizer dan hand rub. Itu aja sih. Boleh Bu saya lihat dulu barangnya? Kalau untuk hand rub dan hand sanitizer ada di sini. Ini yang hand sanitizer, ini hand rub.
simbolnya Bu ya? Iya. Jadi harusnya Bu ya, harus ada simbol Bu. Kalau untuk yang bahkan luka saya atau berantem ini bisa kita kasihkan simbol ini Bu. Nah, kalau tanda ini berarti beracun, yang ini mudah terbakar. Jadi harus dipisahkan Bu ya. Selamat pagi kepada teman-teman semuanya. Pada siang hari ini kita akan melakukan tentang sosialisasi masalah penanggulangan kebakaran. Bisa dilihat di sini ada fungsi helm. Yang merah ini yaitu untuk menggunakan penanggulangan kebakaran. Putih ini petugas untuk menyelamatkan dokumen-dokumen. Biru ini untuk mengarahkan pasien. Dan yang kuning ini adalah cara pelaksanaan yang penting. Bisa kita lihat di sini terdapat apar. Jadi apar ini ketinggiannya maksimal 120 dari ketinggian dari bawah lantai. Pas ada checklist untuk menilai kondisi aparnya. Kemudian apar ini kita harus memperhatikan juga ada beberapa bagian apar. Ada dari handle-nya, pinnya, tekanan gasnya, selang, dan kondisi tabung gasnya. Kemudian kita akan melihatkan juga bagaimana kondisinya. Jadi penggunaan apar ini setiap bulannya sebulan sekali harus dilakukan pembolak-balikan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di pagi hari ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membicarakan tentang pembentukan pos UKK dalam rangka pemberdayaan kesehatan masyarakat pekerja di wilayah kerja Puskesmas Air Kita. Ya Bapak Ibu, izinkan saya dari pengelola K3 ingin menjelaskan apa maksud dan pertemuan dari siang hari ini, yaitu kita akan memberdayakan masyarakat yang mana berdasarkan data yang saya dapatkan terdapat angka kasus kecelakaan kerja di pabrik tahu peningkatan dari setiap bulannya, dan kita juga telah mengundang pengusaha dari pabrik tahunya. Dari oleh sebab itu berikut adalah kegiatan monitoring dan evaluasi. Dari kegiatan yang telah kita lakukan, terdapat 12 item kegiatan usaha kesehatan kerja. Dari 12 item ini, kita telah melakukan rekomendasi dari setiap kegiatan yang kita lakukan. Kemudian, dari 12 item ini juga, kita akan melakukan prioritas masalah dan monitoring dan evaluasi tidak lanjut dari apa yang telah kita lakukan. Jadi monitoring dan evaluasi ini perlu kita lakukan agar pemantauan kita secara berkala dan memaksimalkan apa yang ada untuk menghindari adanya kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat